Jadi jangan anggap remeh. Jangankan orang awam loh ya, sekali lagi saya ulang. Jangankan orang awam. Orang yang ahli spiritual saja bisa terjebak. Maka jangan anggap remeh. Jika hidup di dalam kehidupan dunia ini tidak dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Jangan anggap remeh. Dan semuanya itu ada di lingkaran itu. Berhenti dan mengalami kehancuran di lingkaran itu. Saya belum pernah menyaksikan kehancuran atau kejatuhan selain di lingkaran itu. Lagi-lagi saya saksikan di lingkaran itu. Saya saksikan lagi di lingkaran itu. Saya saksikan lagi di lingkaran itu. Mau panjenengan mendengarkan ceritanya? Selama manekung, selama gembleng, ini saya sediakan untuk siapapun yang ingin merdeka dalam keadaan fitrah atau suci. Tidak sedikit, Mas. Tidak sedikit. Mayoritas saudara-saudari kita yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang sudah capek, orang-orang yang sudah lelah, orang-orang yang sudah nggak punya modal. Dan ketika perjuangannya berhasil mencapai titik klimaknya manekung atau gembleng, di situ saya mulai tahu. Walaupun panjenengan tidak cerita, sesungguhnya ketika saya menemani panjenengan mencapai fitrah, mencapai suci, ini saya tahu, Mas. Saya tahu. Perjalanan panjenengan tahu di situ. Ketika itu. Dan sepanjang perjalanan manekung atau gembleng, terlalu banyak masa lalu yang pernah dilakukan oleh saudara-saudari kita. Dan semuanya itu titiknya ada di pintu gerbang Baitul Muqaddas atau Maqdis. Semuanya. Nggak ada yang selain di titik itu, nggak ada. Ini mengerikan, Mas. Saya ambil beberapa contoh. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama. Ini saya lakukan agar panjenengan lebih bisa mawas diri lagi. Agar panjenengan lebih bisa bersungguh-sungguh lagi. Agar panjenengan lebih bisa berhati-hati lagi. Ada. Seorang wanita 7 kali bereinkarnasi ke dunia ini. 7 kali bereinkarnasi ke dunia ini. 7 kali lahir ya. Mengalami kematian dan mengalami kelahiran lagi. Ini hingga 7 kali. Hanya untuk mencapai titik kesempurnaan. Dan di setiap kehidupan, ketika dia punya raga, dia ini ditakdirkan untuk menjadi seorang pelacur. Kalau pelacur di lokalisasi, lokalisasi ya. Kalau pelacur di lokalisasi, ya. Kalau pelacur di lokalisasi ada harganya. Pelacur melacur di suami-suaminya tetangga. Ini harus dia lakukan, ini harus dia jalani dengan kerelaan. Jika tidak, dia gagal mencapai kesempurnaan. Dan selama dia hidup mengalami seperti itu, dia tidak pernah rela. Mana ada sih perempuan yang rela menjadi seperti itu? Ini yang benar-benar perempuan loh. Mana ada? Artinya, mengalami kehidupan seperti itu dengan keadaan rela itu kan tidak gampang. Sehingganya, dia mengalami kematian hingga 7 kali berturut-turut,
dan mengalami kelahiran hingga 7 kali berturut-turut. Dan di kehidupannya yang ke-7, opera pentol ini, dia terlahir sebagai seorang istrinya Putra Rama. Dia terlahir sebagai istrinya seorang Putra Rama. Seorang Putra Rama itu adalah manusia yang mengkaji dan mempraktekkan apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, seperti saya. Lah, perempuan ini lahir sebagai istrinya Putra Rama. Putra Rama dimanapun itu disestempel, ya. Putra Rama dimanapun itu dicap atau disestempel spiritual tingkat tinggi, ya, disestempel spiritual tingkat tinggi, itu adalah Putra Rama. Lah, Putra Rama ini tadi punya istri yang saya ceritakan tadi. Kenapa seorang Putra Rama yang spiritualnya disestempel paling tinggi di antara spiritual lainnya, kok sampai melacurkan istrinya? Nah, jadi dia berguru ke sana. Ini Putra Rama ceritanya, ya. Nah, berguru ke sana. Di sana di ujungnya, ujung spiritualnya, saya harus menggauli istrimu. Diberikan istrinya. Berguru lagi ke sana. Seperti itu. Sampai pada akhirnya berguru kepada sesama Putra Rama. Hal itu pun terjadi dan dengan apa ya? Dengan enjoynya dia menyerahkan istrinya. Dengan enjoynya dia menyerahkan istrinya. Entah gimana ceritanya, karena ini zaman milenium, entah bagaimana ceritanya, lah kok nyasar ke channel Putra Kekudangane Rama. Nyasar ke channel Putra Rama. Disimaklah penyampaian saya tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Bengong dia di situ. Bengong. Tapi kenapa aku mengalami seperti ini? Kenapa suamiku tidak bisa menyelesaikan? Mana ada perempuan yang rela kehidupannya seperti aku? Kolap. Datanglah ke sini untuk menyelesaikan lagu. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak adanya atau tidak aktifnya kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Sampel yang pertama bermuara kepada Baitul Muqaddas atau Maqdis atau kelamin atau syahwat, ya kan? Sampel yang kedua. Ada seorang lelaki. Ini banyak sekali. Karena saya tidak bisa ngitung, maka saya katakan banyak. Lah wong ora iso ngitung saking akeh. Saking banyaknya, saya nggak bisa ngitung. Tapi saya ngambil satu sampel saja, satu orang saja. Setelah dia lelah berspiritual ke sana, berspiritual ke sini, pada akhirnya dia sampai ke Jenggolomane dan melakukan manekung atau penyelesaian. Setelah selesai, ketika saya menemani dia mencapai fitrah atau mencapai suci, saya menyaksikan bahwa orang tersebut itu pernah menggauli
anak kandungnya sendiri. Ini banyak sekali loh. Ada beberapa pada akhirnya ngaku pada saya. Padahal saya tidak pernah itu. Setelah selesai udah. Karena apa? Karena selesai itu kan udah habis sih. Tidak perlu diadakan lagi kan. Apapun bentuknya, walaupun itu hanya cerita. Karena udah selesai saya. Makanya saya nggak pernah nanggap. Setelah selesai saya temani, oh ya udah. Nggak saya tanya, kamu dulu gini-gini. Itu saya berarti saya sudah menghakimi itu. Ya udah, selesai. Seburuk apapun kan sudah selesai. Tapi ada beberapa yang sampai sujud kepada saya, mengakui kesalahannya itu, baru dia plong. Bahwasanya dia pernah menggauli anak kandungnya. Bapak menggauli anak kandungnya, di mana nuraninya? Hatinya di mana? Otaknya di mana? Karena apa itu? Karena tidak aktifnya kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Bukan karena dia goblok. Kalau dia goblok, mana mungkin melakukan itu. Kalau dia goblok. Itu banyak loh. Dan semuanya adalah pelaku spiritual. Apalagi yang dialami oleh orang awam kan. Seorang pelaku spiritual saja mengalami hal seperti itu. Hanya saja perbedaannya, kalau seorang spiritual bisa bersembunyi, lawang sakti. Kalau orang awam kan di penjara, lawang nggak sakti. Ya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan, lawang orang spiritual saja kok bisa ya. Apalagi kehidupan sebagai orang awam kan. Itu mengerikan. Buat saya loh, itu mengerikan sekali. Dan itu momok. Bagi saya itu momok. Manusia yang tidak memiliki nurani. Manusia yang tidak memiliki nurani bagi saya itu adalah momok. Bagi saya itu adalah setan yang menakutkan bagi saya itu. Itu loh pentingnya kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Perlunya kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Utamanya kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Karena hanya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, kita tidak akan terjebak di depan pintu gerbang Baitul Muqaddas atau Maqdis atau kelamin atau syahwat. Bahkan tidak sedikit, ini bukan cuma laki-laki loh ya. Ini bukan cuma, perempuan pun sama. Ada perempuan-perempuan yang menggauli anak laki-laki kandungnya, ada. Jadi dikira bukan cuma laki-laki aja. Ngeri mas, ngeri. Itu paling mengerikan. Perangnya Ukraina dengan apa? Rusia. Nggak ngeri buat saya. Nggak ngeri. Asalkan matek aji brojo musti nggak mempan tuh. Bom. Tapi kejadian ini, kejadian yang terjadi di dalam ikatan keluarga yang sangat dekat, itu lebih mengerikan, mas. Itu lebih mengerikan. Ada yang mampu menghadapi, ada yang tidak mampu menghadapi. Yang mampu menghadapi, sampailah dia di pesanggerahan saya. Bagi mereka yang tidak mampu menghadapi, kolap masih di luar sana. Kolap masih di luar sana.
Bahkan ada yang menurut dia istrinya yang sudah melahirkan 7 anaknya, istri yang sudah berhasil melahirkan 7 anak atau 5 anak atau 3 anak dengan perjuangannya yang teramat gigih, dengan sangat setia, dengan sangat tuhu kepada seorang suami, dianggapnya itu bukan jodohnya. Dianggapnya itu bukan jodoh sejatinya. Kemudian dia menemukan jodoh sejatinya di luar. Dan dia melakukan pertemuan-pertemuan mesra di hotel. Karena apa? Karena menurutnya perempuan itu adalah jodoh sejatinya. Sedangkan perempuan yang sudah berhasil melahirkan anak-anaknya ini, membesarkan anak-anaknya ini, membesarkan cucu-cucunya ini tadi, dengan perjuangan yang tidak mudah, dianggapnya itu jodoh mampir. Itu karena apa? Karena tidak bisa diam ketika bersamadi setelah patrap, tidak bisa menikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Nggak peduli dia putra Romo, nggak peduli dia putra kekudangannya Romo, apalagi spiritual-spiritual lainnya. Nggak peduli. Siapapun dia, jika tidak aktif, tidak tumbuh kesadaran cinta kasih sayang hidup, celaka, ngeri. Coba kalau bisa diam, ketika bersamadi setelah patrap, dia tidak akan seperti itu. Karena apa? Karena ada bisikan dalam bentuk apapun tidak mempengaruhi. Ada perwujudan yang datang dalam model apapun tidak mempengaruhi. Nah, kejadian yang baru saya katakan tadi, berarti kan dia entah itu ditemui wujud atau bisikan bahwa itu bukan jodoh sejatimu, istrimu itu bukan jodoh sejatimu. Jodoh sejatimu itu adalah itu, diikuti karena terpengaruh. Terpengaruh berarti tidak bisa diam ketika bersamadi. Ada yang seperti itu, Mas. Kira apa? Itulah pentingnya diam ketika bersamadi setelah patrap, penting dan utamanya menikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Penting dan utama serta perlunya di situ, Mas. Mengerikan. Kehidupan di dunia ini mengerikan jika tidak memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Kalau dalam bahasanya, wong urip ning alam dunya kuwi ora gampang lamun tanwikan mring kuncine. Karena apa? Sehebat apapun, sekuat apapun, bisa dipastikan akan terjebak di situ, Mas. Akan terjebak di situ. Pemikiran model apa itu? Istri yang sudah melahirkan, yang sudah berhasil melahirkan anak-anaknya, membesarkan anaknya, dianggap bukan jodoh sejatinya. Jodoh sejatinya perempuan yang ketemu di jalan, yang ketemunya dalam keadaan makan enak-enak. Pikiran model apa itu? Maka sebab itu saya selalu menekankan tentang diam ketika bersamadi. Agar supaya ketemu apapun, melihat apapun, mendengar apapun, mencium apapun, panjenengan tidak mudah tergoda, tidak mudah terpengaruh. Itu yang paling ngeri, Mas. Paling ngeri.
Dikarenakan ini adalah kedaulatan Romo atau kedaulatan Tuhan. Siapapun yang tidak bersekutu dengan Romo, yang tidak manunggal dengan Romo, akan terungkap. Apapun caranya, akan terungkap. Oleh, kalau dalam bahasa Jawanya. Jadi, berhati-hatilah. Dan mayoritas semua orang-orang yang terjebak bahkan hancur di zona itu adalah orang-orang yang gagal memaknai Wahyu Pancalaku kelima, yaitu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Gagal memaknai itu. Dianggapnya yang namanya cinta itu adalah tumpah-tumpahan. Dianggapnya seperti itu. Dianggapnya yang namanya kasih sayang itu adalah bermesraan. Dianggapnya seperti itu. Apalagi sampai tidak tepat memaknai jodoh sejati. Wah, lebih gampang lagi. Kecelakanya itu lebih gampang lagi. Kalau harus saya ungkap jodoh sejati. Jodoh sejati adalah wujud lain. Jodoh sejati adalah manusia dalam wujud lain yang bahan dasar penciptaannya adalah dari tulang rusuk kita. Itu yang dimaksud jodoh sejati. Jodoh sejati adalah manusia lain yang bahan dasar penciptaannya dari tulang rusuk kita. Itu yang dimaksud jodoh sejati. Nah, sekarang kalau harus dibahas, tidak mungkin. Tidak mungkin saya nafsu kepada seseorang itu kalau orang itu adalah tulang rusuk saya. Bagaimana mungkin saya nafsu sama diri saya sendiri? Bagaimana mungkin? Ya? Saya melihat diri saya sendiri ngaceng. Bagaimana mungkin? Memang diri saya sendiri kok. Bagaimana mungkin saya mengajak diri saya sendiri untuk tumpah-tumpahan tiap malam di hotel bisa? Bagaimana mungkin? Ini logika saja loh ya. Logika saja. Nah, itu jodoh sejati. Nah, kalau di otak kita hanya ada seks, dan seks, berpenampilan model apapun, selalu ingin ngesek dengan dia, cetok itu jodoh sejati. Cetok. Lawang isinya nafsu toh. Pemikiran awamnya kan ngono sih. Masa ngewesi awake dhewe kok nafsu? Itu loh jodoh sejati. Jadi jangan salah memaknai jodoh sejati. Artinya, barang siapapun yang bertemu dengan jodoh sejatinya mirip koyok kakak ngadi. Seperti anak dengan ibunya. Tapi bukan ibu-ibu yang saya maksud tadi loh ya. Ibu-ibu yang memperkosa anaknya tadi. Jadi sedikit pun tidak ada ketertarikan. Yang ada adalah penghormatan, penghargaan. Karena dirinya sendiri. Itu loh maksud daripada jodoh sejati. Loh jodoh sejati ketemuan di hotel. Jodoh sejati model apa itu? Saya kecewa banget tuh. Saya sudah bersusah payah menunjukkan titik inti yang selama ini disebut sebagai gaib. Gaibnya gaib. Tapi ujungnya seperti itu. Cuma mau bagaimana lagi? Karena apa? Karena setelah manekung, setelah gembleng, siapapun panjenengan, saya setempel sudah dewasa. Siapapun panjenengan. Kalau sudah selesai manekung atau gembleng, sudah saya setempel dewasa.
bisa mandiri sendiri. Kalau salah harus bisa sadar sendiri, tidak menunggu ada yang mengingatkan. Jadi betapapun dia seperti itu, saya mengelus duduk tok. Karena saya nggak bisa cawe-cawe. Nggak bisa saya mengingatkan. Dia sudah dewasa, sudah mandiri. Kalau saya sampai mengingatkan, berarti saya mengikat dia kan. Nah kalau dia saya ikat, berarti dia nggak merdeka. Nah, toh apa yang dia miliki dan apa yang saya miliki sama kan? Sama-sama wahyu pancagaibnya, sama-sama wahyu pancalakunya. Saya bisa berkesadaran, kenapa kok tidak? Gitu loh. Lawang sama. Saya bisa memaknai apapun itu bukan seks. Kenapa yang lain tidak? Aneh kan? Karena apa? Karena tidak aktifnya kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup di dalam dirinya. Ketika bersama dia, tidak bisa diam, belum menguasai diam. Di luar patrap samadhi, belum bisa menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan itu dimotivasikan selama manekung di sini, selama gembleng di sini, dan berulang kali saya katakan panjenengan harus ahli di sini, harus ahli. Kalau panjenengan sudah ahli, bisa ahli di dua hal ini, bisa panjenengan melampaui saya bisa. Setidak-tidaknya miriplah dengan kehidupan saya sehari, saura-orane. Tapi kalau panjenengan mau, panjenengan bisa melampaui saya. Hanya bermodal dua hal itu loh. Karena apa? Karena pusaka saya cuma dua hal itu. Saya tidak punya pusaka. Dulu waktu saya masih sakti jadi paranormal, akeh banyak. Tapi akeh apa jimat keren tak buai kabeh, tak ganti dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Dan itu melampaui apa yang pernah saya miliki dulu. Nah, kalau panjenengan bisa menguasai dua hal ini, panjenengan bisa melampaui saya. Bisa. Lah tinggal panjenengannya bisa mempertahankan apa enggak. Nah kalau tidak bisa mempertahankan, buru-buru melampaui saya. Itu loh yang membuat saya masih tetap duduk di sini. Hal-hal seperti itulah yang membuat saya masih tetap duduk di sini. Kalau harus saya berkata, selama ada lelaki yang meremehkan wanita, saya akan tetap ada di sini. Kalau saya diminta kembali oleh Maha Hidup, saya akan lahir kembali. Selama masih ada lelaki meremehkan wanita, selama masih ada wanita meremehkan lelaki. Karena saya memang terlahir ke bumi ini sebagai kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang roh suci atau roh kudus atau hidup. Dan kenapa seperti itu? Karena itulah yang menghancurkan kehidupan manusia sejak awal sampai saat ini. Selalu perkara itu lagi, perkara itu lagi, perkara itu lagi. Mbok perkara liyane sih. Kok kuwi ya? Katanya capek dengan perkara, tapi perkaranya satu, gak gelem ganti gitu loh. Katanya udah capek dengan masalah itu, perkara ini. Tapi masalahnya kok itu-itu saja, perkaranya itu-itu, mbok ganti liyane gitu. Ya heran sama orang-orang itu. Heran. Bahkan ada seorang bapak menggauli anak kandungnya sejak masih kecil sampai menjelang dewasa.
Mulai dari istrinya tidak mengetahui sampai istrinya mengetahui. Itu ada. Dan selama itu istrinya berusaha untuk menjadi seorang istri yang setia tuhu kepada suami. Itu bertahun-tahun dihadapinya. Kaya ngopo rasanya aja. Kalau panjenengan yang menjadi dia. Kaya ngopo rasanya. Menyaksikan suaminya berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Dan itu selama bertahun-tahun. Ndelalah kersane ngalah. Memang maha suci luar biasa. Tangannya kreatif digerakkan megang Android nyasar ke Putra Romo Channel. Setelah menyimak beberapa video saya di Putra Romo Channel, teriak dia, tapi tidak berani. Dia teriak dalam hati. Dan nekat datang ke sini. Oh no loh Mas Ngkoyo. Ada loh. Maka tidak ada belahan bumi yang di atasnya tidak ada agama. Tidak ada belahan bumi yang di atasnya tidak ada keyakinan. Tidak ada belahan bumi yang di atasnya tidak ada kepercayaan. Tapi kenapa hal-hal ini terjadi? Lagi-lagi dikarenakan tidak ada kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup di dalam dirinya, Mas. Kalau dia seorang spiritual plus tidak bisa diam ketika bersama dia. Sehingganya percaya dengan apapun proses yang dialami. Jeluk, saya nabi, utusan Tuhan. Kalau kamu ingin sempurna, gauli anak kandungmu. Dituruti. Ini untuk yang spiritual nih. Ya. Lagi samati toko aku Gusti Allah. Wih, dudu bojomu. Bojomu sing asli kae. Terjadilah perselingkuhan. Aduh. Ngomong salah, orang ngomong salah aku ini. Bejon jenengan. Beruntunglah panjenengan tidak diberi pengetahuan seperti ini gitu loh. Beruntung. Karena apa? Tersiksa saya. Menyaksikan ini saya tersiksa sekali. Dan ada banyak orang-orang yang berada di posisi seperti saya ini, ada banyak. Tapi beruntungnya saya diberi wewenang untuk memberi kabar agar banyak yang tidak mengalami seperti itu. Bagaimana yang mereka, yang lain, yang mengetahui tapi tidak diberi kuasa untuk melakukan sesuatu. Orang remet hati. Gitu. Mengetahui gunung itu akan meletus, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Isona update, hati-hati. Merapi akan meletus. Begitu Merapi meletus, akeh sing do mati, mung nyawang tok ini. Merkes ati, Mas. Merkes ati. Saya diberitahu seperti itu, tapi saya diberi kuasa untuk mengabarkan kebajikan agar supaya terhindar dari hal-hal seperti itu. Jadi rada mending. Rada mending. Tapi kan tidak ada sesuatu pergerakan yang itu tidak digerakkan oleh Tuhan, Pak Web. Artinya semua kejadian itu yang menggerakkan kan Tuhan. Benar. Tapi jangan lupa, di dalam diri kita itu ada 5 ruh. Artinya setiap pergerakan yang digerakkan oleh hidup atau ruhnya Tuhan, itu belum tentu kehendak ruhnya Tuhan.
Dan di dalam keyakinan atau kepercayaan atau agama apapun, kehendak ruhnya Tuhan itu adalah kebajikan. Kehendak ruhnya Tuhan itu bukan memperkosa anak kandung, maksudnya kalau harus saya jelaskan. Kalau sampai memperkosa, menggauli anak kandung, itu bukan kehendak ruh Tuhan, itu kehendaknya anasir. Kalau kehendaknya ruh Tuhan, tidak mungkin memfitnah. Tidak mungkin membuli, tidak mungkin benci, tidak mungkin. Itu kalau kehendaknya ruh Tuhan. Karena kehendak ruh Tuhan adalah kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang. Itu kehendak ruhnya Tuhan. Kehendaknya hidup. Kalau bukan itu, kehendaknya 4 anasir. Walaupun yang menggerak. Wong jangankan yang baik, buruk semua Tuhan yang menggerakkan. Tapi semua pergerakan itu belum tentu kehendak Tuhan. Dikarenakan ada 5 ruh di dalam diri kita. Jadi jangan salah paham dulu. Itu pentingnya menguasai teknik diam ketika bersamadi. Dan itulah utamanya menguasai teknik menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan panjenengan, sekali lagi saya katakan, panjenengan harus ahli di situ. Harus menguasai 2 hal itu. Harus ahli di situ. Mumpung panjenengan masih di sini bersama saya. Karena kalau sudah meninggalkan pesanggeran ini, panjenengan sendiri di sana. Kalau panjenengan belum menguasai, kalau panjenengan belum ahli, opora tolah ini. WA saya belum tentu satu jam saya bales. Sudah tolah-toleh nunggu 1 jam kan. Wah, Pak Web iki sibuk apa ae sih. Kalau jebakan di depan pintu gerbang Baitul Muqaddas atau Maqdis, kelamin atau syahwat, ini belum banyak berkurang, kemungkinan yang akan terjadi itu mengerikan, Mas. Itu mengerikan. Lah ini loh yang sedang saya upayakan. Ini loh yang sedang saya upayakan. Panjenengan tertarik di sini berarti panjenengan bersama saya mengupayakan ini. Mengupayakan ini dimulai dari diri kita masing-masing. Diri kita sendiri masing-masing. Dimulai dari situ. Nah, kalau ini terjadi, kalau dalam bahasa agamanya nggak ada kiamat, Mas. Nggak ada kiamat. Saya jamin nggak ada kiamat. Kiamat itu nggak ada. Kalau seluruh lelaki menghormati seluruh wanita menghormati seluruh lelaki. Kiamat tidak ada. Kalau ini masih terjadi, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Maka siapapun yang nyasar nyimak video ini, perbaiki diri panjenengan. Jangan terlalu dangkal memaknai cinta kasih sayang itu di atas kasur. Karena gara-gara di atas kasur itulah kehancuran selalu dialami di setiap peradaban manusia. Dari awal sampai sekarang loh. Masuk gak kesel sih. Ini marahi nganu sih. Orang enek kewan reinkarnasi sing iso ngomong kaya menungso gara-garanya itu di sini. Coba kalau ada hewan tapi bisa bicara seperti manusia. Sehingga dia bisa menceritakan, dulu saya itu tukang ini.
terus aku diwenehi kesempatan lahir kembali ke dunia, wujudku koyo ngene. Itu koyo aja sampai kok ngalami koyo gara-garanya nggak ada hewan-hewan yang seperti itu sih. Mulane wong-wong iki wangel-angel deh. Nah, jangan. Lah untuk panjenengan yang masih punya bapak, yang masih punya ibu, hati-hati loh ya. Dimulai dari ibu panjenengan dan seluruh wanita yang lainnya, itu adalah gambaran wujud kenyataan ilmunya Tuhan. Hati-hati loh ya.